Selamat pagi kepada Pak Yahya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 6 perencanaan eksperimen. Yang pertama ini ada desain blok secara acak. Rancangan untuk mengontrol variabilitas yang timbul akibat unit percobaan yang tidak seragam atau homogen, sehingga perlu dilakukan blok. Pada rancangan ini, semua blok mengandung semua treatment, sehingga disebut rancangan blok lengkap. Yang ketiga, pengacakan dilakukan pada masing-masing blok. Desain kuadrat yang kedua itu ada desain kuadrat Latin. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan rancangan percobaan yang desainnya berbentuk bujur sangkar dan pelakuannya menggunakan simbol-simbol huruf Latin kapital, misal A, B, C, dan D. Rancangan bujur sangkar Latin digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya, keheterogenan unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja. Karena RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah baris dan arah kolom. Keuntungan RBSL adalah mengurangi keragaman galat dari dua arah. Yang kedua, analisis mudah. Yang ketiga, memperbanyak kesimpulan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada RSPL. Harus sama jumlah pelakuan dan jumlah ulangan. Hal ini menyebabkan penggunaan RBSL tidak efektif bila pelakuan dalam jumlah besar. Jumlah pelakuan yang terlalu kecil menyebabkan galar percobaan menjadi besar. Yang ketiga, pelakuan hanya sekali pada baris dan pada setiap lajur atau kolom. Suatu penelitian melibatkan pelakuan A, B, C, dan D, di mana penempatan pelakuan diacak berdasarkan posisi dan lajur. Dengan demikian, unit-unit percobaan menjadi 4x4 dengan 16 unit percobaan. Desain bujur sangkar Gracio Latin. Rancangan bujur sangkar Gracio Latin merupakan gabungan dari dua rancangan bujur sangkar yang saling ortogonal. Mana rancangan bujur sangkar yang satu terdiri dari huruf Latin, sedangkan rancangan bujur sangkar yang lain terdiri dari huruf Yunani. Rancangan ini bertujuan untuk mengendalikan tiga sumber keragaman dari tiga arah. Parameter-parameter yang terdapat pada model rancangan bujur sangkar Gracio Latin diestimasi dengan menggunakan metode kuadrat kecil, yaitu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan. Pada penelitian kali ini digunakan analisis variansi untuk mengetahui perbedaan pencampuran bensin dan uji lanjut perbandingan ganda untuk memperoleh nilai perbedaan rata-rata antar perlakuan. Ada 4 faktor yang digunakan pada percobaan untuk mengetahui keefektifan penggunaan bahan bakar antara lain hari percobaan, merek mobil, pengemudi, dan pencampuran bensin. Dan menggunakan rancangan bujur sangkar Gracio Latin ini dapat diketahui bahwa hanya faktor pencampuran bensin yang berpengaruh secara signifikan dalam mengefisiensikan penggunaan bahan bakar yang diukur melalui jarak tempuh per liter. Terakhir ini ada desain blok tidak lengkap seimbang. Rancangan acak kelompok tidak lengkap seimbang diperkenalkan oleh Fisher dan Yates pada tahun 1955, Cochran dan Cox pada tahun 1957. Dalam rancangan ini kombinasi-kombinasi perlakuan digunakan dalam masing-masing kelompok. Dipilih dalam suatu cara yaitu yang seimbang sehingga pasangan-pasangan perlakuan muncul dalam jumlah yang sama untuk setiap kelompok. Bagaimana pasangan-pasangan perlakuan yang lain? Berikut ada yang perlu diperhatikan. Pada desain blok acak sering terjadi kemungkinan jumlah yang dilakukan perlakuan dari tiap blok berbeda. Yang kedua, hal ini akan terjadi apabila adanya jumlah perlakuan lebih banyak daripada yang hanya dapat diselesaikan dalam sebuah blok. Yang ketiga, hal ini menyebabkan blok menjadi tidak lengkap sehingga desain ini dinamakan desain blok tak lengkap. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.